warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Aisyah. Sebelum mengawali pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan kita mengawali dengan berdoa, kita akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 2 yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang subtema 4, yaitu kasih sayang. Yang pertama nanti yang akan kita pelajari adalah memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam. Yang kedua yaitu tentang memahami kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Ya, Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub memiliki banyak keturunan, sehingga keturunan beliau sering diistilahkan dengan istilah asbab, yang artinya keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam nanti diperintahkan untuk memimpin Bani Israel. Beliau tidak pernah berbuat kasar. Beliau selalu sayang dan penuh kasih kepada seluruh umatnya. Nabi Yakub alaihissalam adalah utusan Allah yang ke-10 dari 25 nabi yang wajib kita imani. Sebelumnya, marilah kita simak kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam mempunyai 2 orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Padang Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah, Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Padang Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun,
Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Badwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik, Rahil, yang memiliki paras rupawan. Namun, setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Laila, putri tertua pamannya. Saat itu, menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Telah menyimak video tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Di situ kita bisa menyimpulkan bahwa kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam yaitu terdiri dari beberapa keteladanan yang wajib kita tiru. Yang pertama yaitu beliau adalah seseorang yang penuh kasih sayang. Tadi dalam video tersebut dijelaskan beliau sangat mengasihi keluarganya, istri-istrinya, begitu pula anak, sanak saudara, dan para umatnya. Yang kedua yaitu sikap beliau selalu menerima nasihat yang baik, di mana ibunya ketika itu menyuruhnya untuk pergi ke rumah pamannya supaya tidak terjadi perselisihan dengan kakaknya. Yang ketiga yaitu rela berkorban. Dalam video tersebut tadi anak-anak telah melihat bahwasanya beliau rela meninggalkan ayahandanya dan juga ibundanya untuk pergi ke rumah pamannya supaya tidak terjadi pertengkaran dengan kakak kandungnya. Yang keempat, beliau selalu meneladani perbuatan yang baik. Dalam kisah video tadi, pamannya merupakan seseorang yang dermawan, sehingga ia sangat meneladani pamannya dan bercita-cita ingin menjadi seseorang yang dermawan pula. Demikian itu adalah kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Sikap-sikap yang wajib kita contoh dari kisah keteladanan tersebut. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan, kita akan belajar bersama tentang kisah kasih sayang atau kasih sayang kita terhadap sesama. Kepada sesama makhluk ciptaan Allah, kita juga harus penuh kasih sayang. Yang pertama kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia, baik kepada keluarga, kepada para guru, kepada seluruh orang dimanapun, kita harus selalu berkasih sayang, tidak boleh saling bermusuhan. Yang kedua yaitu bentuk kasih sayang kita kepada tumbuhan. Bagaimana bentuk kasih sayang kita terhadap tumbuhan? Yang pertama, kita bisa menyirami mereka, memberi pupuk, dan mencabuti rumputnya ketika banyak rumputnya. Yang ketiga yaitu adalah kasih sayang kepada hewan. Bagaimana bentuk kasih sayang kita terhadap hewan? Yang pertama, kita bisa memberinya makan, memberinya minum. Yang kedua, bisa juga membersihkan kandangnya. Yang ketiga, yaitu bisa juga dengan membersihkan badannya. Jadi bagi semua anak-anakku semuanya yang suka berkebun, yang suka memelihara hewan, jangan lupa untuk selalu memberikan kasih sayang kepada mereka dengan merawatnya dengan baik. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan nanti anak-anak menyalin soal berikut ini. Ibu telah menyiapkan 7 soal tentang kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam dan juga bentuk kerjasama atau bentuk kasih sayang kepada sesama. Ya, tadi anak-anak telah menyaksikan 7 soal yang telah Ibu berikan. Intinya dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Yang berisi yang pertama yaitu kita harus selalu penuh kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, kita harus menerima nasihat yang baik. Yang ketiga yaitu rela berkorban. Yang keempat yaitu meneladani perilaku yang baik. Yang kedua yaitu bentuk kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Yang pertama kepada manusia, yang kedua kepada hewan, dan yang ketiga terhadap tumbuhan.
Jadi kita wajib menyayangi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.